السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus banyak nih guru-guru kita dan orang tua kita yang hadapkan wajahnya di haribaan kita semuanya. Semoga wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang mengembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Terkhusus kami punya abang Gurundal Mukarram Ustaz Khadir Yadi beserta Ustaz Mahmud dan juga Ustaz Murjani, dan juga selaku khadimul majlis Ustaz Sulaiman mata'anallah bituli hayatihim. Terkhusus juga selaku pengurus musola agenda beserta keluarga besarnya tanpa terkecuali. InsyaAllah kita tutup jam 9 ya. Tutup jam 9, 10 menit ya. InsyaAllah. Saudara, kita langsung kalau bahasa bilang namanya to the point. Kemarin saya punya azam, saya maka bacakan ayat daripada surat Al-Baqarah ayat 38 yang kemarin sudah kita baca. Tapi rasanya kurang bijak kalau di sini saya nggak baca dari ulang. Katanya Allah Ta'ala di dalam ayat ini, saya kepengen kita mengingat sedikit kronologis. Mengerti kronologis? Nah, kan kita bukan orang sekolahan. Jadi ada runut kejadian dari mulai prosesnya kita turun ke bumi. Dan kita juga nanti bakal pulang ke kampung halaman kita semua tanpa terkecuali. Maka singkat riwayat dalam surat itu, ayatnya yang ke-38 insyaallah Allah Ta'ala katakan, Qul nahbitu minha, dan kami telah berkata, ihbitu, turunlah kalian semua, minha, dari surga. Ini khitab dari Allah Ta'ala kepada bapak moyang manusia, Nabi Adam alaihissalam wa ibunda Hawa alaihassalam. Perintah dari Allah Ta'ala. Tapi adi perintahnya dengan kalimat ihbitu, turun kalian semua beserta semua dzurriyyat yang tersimpan di dalam sulbi baginda Adam alaihissalam. Di sini ada yang berapa orang yang bisa bawa mobil kan? Ketika nyampe ke tujuan, penumpang kita suruh turun apa kita suruh keluar? Emang kenapa kalau keluar? Kesannya ngusir gitu kan? Iya, kesannya. Dan Allah Ta'ala pilih kalimat itu ketika Allah perintahkan kepada bapak moyang kita Adam. Kalau sama setan, iblis, fakhruj minha madhmuman madhura,
keluar lu, katanya Allah Ta'ala, dalam keadaan tercela. Jadi kepada iblis Allah suruh fahruj, keluar. Kepada Nabi Adam beserta istrinya, ihbitu, turun dam. Maksudnya paham belum nih? Jadi kalau orang disuruh turun, bakalan naik lagi gitu. Betapa lembut Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang namanya manusia. Emang kenapa sih? Sebab kan dua-duanya salah. Iblis salah, Nabi Adam. Tetapi katanya ulama, salahnya Nabi Adam karena tertipu dorongan nafsu, salahnya iblis karena sombong, dia merasa lebih baik. Dan Allah gak suka sama orang sombong. Sama orang ujub Allah gak resek pisan, katanya. Karena itu Nabi bilang, tiga di antara tiga ini perkara bakal menghancurkan manusia siapapun dia. Satu di antaranya i'jabul mar'i bi nafsih. Orang kagum, bangga sama dirinya sendiri, itu satu perkara itu bakal merusak manusia. Siapapun dia orangnya. Menghancurkan hartanya, menghancurkan keluarganya, menghancurkan segala-galanya. Kalau punya rasa ujub. Jadi kita lawan perang ini ntar bakalan nih. Jadi maksiatnya Nabi Adam karena dorongan nafsunya, karena ketipu sama setan. Dorongan iblis maksiat sama Allah Ta'ala karena kesombongannya. Dia bilang ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Ananya beda kalimatnya. Turun. Diturun, Nabi Adam diturunin terpisah. Kalimat sebelumnya memang ada dua, katanya tafsir Jalalain. Maknanya Allah nyuruh turunnya dengan lembut. Kan disebutkan dalam kitab Fawaid bagaimana turunnya Nabi Adam. Kita nggak ulang lagi, sering saya sampaikan. Nah, yang kita mau kasih tahu malam ini sama saya pribadi dan kita semua, turun ke bumi dipisah. Nabi Adam turun di negeri Hindustan, istrinya Ibu Hawa turun di Mekah. Kata dalam riwayat Kasful Ghaibiyah. Walaupun ada yang bilang, katanya ulama, Nabi Adam turun di Sarandib, Siti Hawa di Mekah. Artinya mereka dibikin jauh. Dibikin jauh, saudara. Turun di bumi, nanti kalian bakal pulang lagi ke surga, katanya Allah Ta'ala. Jadi manusia itu makhluk surga yang sedang berjalan di bumi. Ente berasa nggak orang surga? Apa neraka? Sebab ini negeri kita nggak kenal. Negeri ini kita nggak kenal, saudara. Karenanya Allah kasih petunjuk. Fa'im, lanjutan ayatnya, begitu turun Allah juga bilang fa'imma ya'tiyannakum minni hudan. Kita tafsir Jalalain ada insyartiyah di situ. Karena ketemu nun sukun, ketemu mim jadi idgham. Fa'imma, maka bila mana sesuatu yang akan datang kepada kalian, minni, dariku, hudan, satu petunjuk. Jadi Allah Ta'ala nggak biarkan hamba-hambanya yang namanya manusia jalan di bumi tanpa petunjuk, supaya dikasih petunjuk agar mereka tahu jalan pulang. Numpang tanya, kita semua bakal pulang apa enggak kira-kira? Cuman nanti yang pulang ada yang keder, nggak nyampe. Kan kampungnya mana? Surga kampungnya. Orang Nabi Adam diciptain di surga kok. Setengah hari masuk ke surga, setengah hari akhirat. Bahasa kita 500, senang udah. Ini kampung kita udah. Disuruh turun, ntar pulang lagi. Nah, orang pulang ada yang nyampe, ada yang keder. Nah, kira-kira kita ini orang keder apa orang nyampe? Bakalan harus ada petunjuknya.
Maka katanya Allah Ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka bila mana akan datang kepada kalian dari aku, kata Allah, petunjuk. Allah enggak biarin manusia hidup tanpa bimbingan, Allah kasih petunjuk. Katanya tafsir Jalalain, Allah berikan kepada manusia yang pertama kitab suci, jadi pedoman. Kalau kita beli barang, saudara, barang apa aja, di situ ada buku pedoman. Ada nggak tuh? Motor ada, mobil ada, sepeda ada, bahkan kayak begini ada. Kalau bahasa orang kulonnya, direction for use, gitu ya. Petunjuk penggunaan di sini ada. Nah, kita bangsa manusia biar tahu ente punya petunjuk, namanya kitab suci. Nggak cukup Allah kasih petunjuk dengan kitab suci, sebab orang dikasih kitab, dikasih buku, ada yang bisa baca, ada yang enggak, dan nggak mungkin bisa baca dewek-dewek, nggak bisa. Allah juga bilang dalam kata tafsir Jalalain, hudan itu termasuk Allah utus di antara mereka Rasul. Allah utus kepada mereka buat bawa ini kitab, nerangin kitabnya Allah Ta'ala, bilangin manusia ente bakal pulang, Tuhan kamu Allah jangan lupa, disuruh ibadah segala macam, nanti bakalan pulang sampai ke tujuan. Maka katanya riwayat tersebut, yang paling beruntung kita. Kenapa? Sebab dikasih kitab Quran yang dijaga pelihara sama Allah Ta'ala sampai kiamat, dikasih nabi yang terbaik, Nabi Khatamun Nabiin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad luar biasa, saudara, panjang itu fadilatnya. Cuman umat Nabi ada dua, ada mujabud dakwah, ada yang gair mujabud dakwah. Ada yang sambut seruan Nabi, ada yang tolak seruan Nabi. Semua manusia ini umatnya Nabi Muhammad, dari zaman Nabi diutus sampai kiamat semuanya umat Nabi Muhammad. Siapapun dia, dari manapun dia, bangsa apapun dia, agama apapun dia, semuanya umat. Cuman ada yang menjawab seruan Nabi, ada yang enggak. Jam 9 nih. Hah? Lanjut gak? Hah? Minta izin Pak Guru. Ada janji 10 menit ini. Faman tabi'a hudaya, kata Allah, lanjutan dari ayat tersebut, maka siapa saja yang mau ikut petunjuk aku, kata Allah. Nah sekarang saudara, kitab suci Quran masih ada apa enggak? Masih ada, alhamdulillah. Kita buka di rumah kita, tulisannya ada apa enggak? Bakal datang satu masa itu kita buka Quran, nggak ada tulisannya, saudara, satu huruf nggak ada. Kalau sekarang kira-kira sehari kita buka Quran berapa kali? Hah? Hah? Wah iya. Katanya petunjuk. Hah? Aneh kan nggak bisa, nggak ngerti Ustaz, nggak disuruh ngerti, disuruh baca. Allah Ta'ala nyuruhnya baca apa ngerti, saudara? Faqra'u, katanya Allah Ta'ala, baca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, itu baca Quran dengan tartil, pelajari, baca, suruh baca aja. Sekarang kita lagi puyeng, kita buka Quran, duit nggak punya. Anak susah diatur, bini lagi ngambek, saudara. Kiamat ya, neraka bukan surga udah. Kita buka Quran, kita baca, menitik air mata kita, tenang hati kita. Padahal kita nggak ngerti apa yang kita baca, apa maksudnya, nggak ngerti kita. Coba ente coba aja, saudara. Kalau punya masalah buka Quran, baca aja, entah berapa lembar baca. Allah kasih ketenangan, baik paham maupun nggak paham, saudara. Kalau mau paham beneran harus pakai Nabi udah nggak ada. Lalu buat kita bagaimana? Al ulama warasatul, kembali kita kudu pakai
ulama, saudara. Kita kudu pakai ulama. Jadi biar kita apa? Biar kita dapat cahaya Quran, harus dengan pakai ulama. Semua kitab yang ditulis sama ulama-ulama kita, semua sumbernya dari Quran dan hadis. Enggak ada yang enggak. Semuanya bersumber dari Quran dan hadis. Enggak ada yang enggak dari situ. Semua dari situ. Seandainya ente baca Quran, ente baca terjemah, boleh tersesat sendewek-dewek, saudara. Sebab di Quran Allah bilang enggak ada sholat 5 waktu, enggak ada. Enggak ada. Ente cari enggak ketemu. Udah sholat 5 dari mana ntar? Kemudian ngeliat kiblat enggak disuruh. Katanya Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajh Allah. Milik Allah barat dan timur. Kemana aja ente menghadap Allah. Nanti ada orang punya paham, wah kalau begitu sebenarnya ngadep mana aja boleh. Karena bacanya baca terjemahan. Jadi benar apa jadi ngaco, saudara? Ngaco. Jadi untuk mengambil hukum, menjadi fikihnya kudu pakai ilmu. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la nabi'u fi suqina wa la nashtari man lam yatafaqqah. Enggak boleh beli dan jual di pasar kita orang yang enggak ngerti fikih. Enggak boleh, kata Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar. Jadi rata-rata yang tukang dagang dan orang yang ke pasar rata-rata orang alim, saudara. Zaman Sayyidina Umar. Dia tahu berapa rukun jual beli, syarat jual beli, dia tahu mana pasadnya jual beli, etika mana ada khiyar, segala macam dia ngerti. Orang sekarang ada ungkapannya at-tajir fajir. Rata-rata pedagang penipu. Naudzubillah. Begitu apa enggak? Supaya dagangannya laku dipoles. Dulu zaman Sayyidina Umar pedagang rata-rata ulama, rata-rata faqih. Imam Hanafi masih dagang, kaya dia. Bajunya Imam Hanafi itu harganya ribuan dinar, saudara. 1 dinar 4 juta seperempat. Bajunya satu bisa ratusan juta bajunya dia. Saking apa? Saking kayanya. Mau kita sekarang, karena itu ulama setelah zaman mereka berijtihad. Ulama kudu keren katanya. Ulama kudu, sebab kalau ulama enggak keren enggak dapat hormat orang katanya. Itu ijtihad, salah satu ijtihad. Sebab di zaman Nabi, zaman sahabat dan zaman tabi'in, status sosial orang adalah ukurannya kesolehan. Orang soleh ukurannya. Di zaman kita ukurannya apa? Hah? Ukurannya apa? Fulus apa soleh? Hah? Umpamanya ada ustadz datang, naik sepeda ontel, baju kokonya dekil, saudara. Bajunya putih, cuman udah ada kumal. Dia duduk di sini, dia bilang, jamaah sekalian jangan takut, banyakin baca salat, insya Allah rezeki lancar. Percaya nggak tuh kira-kira? Lu aja susah baca ngajarin gue, gitu ya. Apalagi dia datang nggak ada orang hormat, nggak ada. Siapa dia? Pernah kalian ketemu kiai yang pakainya biasa-biasa aja? Gue nggak sangka kiai itu. Karena ukuran mata kita baru lewat situ penampilan. Tapi kalau ada kiai datang, Habib datang pakai alfat, jubahnya mahal, sorbannya gede, berebut ente cium tangan. Alimnya belum tentu, Mata anda udah silau. Kita zaman kita nggak tahu, saudara. Nah, kita kembali buat kita, maka kita harus bisa ngaji. Cuman cara ngaji kata kami Utubian, kita ungkap lagi di sini, cuman ada 2.
Ada yang pertama namanya supaya kita dapat ilmu, dapat cahaya ilmu, supaya hidup kita terbimbing. Sebab ilmu kalau kita dapat, dia jadi cahaya dalam hati kita. Kalau kita punya cahaya dalam hati, nanti dia bimbing kita hidup kita. Enak gak tuh? Jadi kita nggak gelap. Besok ente udah terang. Bang, ntar bagaimana bang? Tenang aja. Dia punya ketenangan. Sebab hatinya terang. Hatinya dibikin terang sama Allah Ta'ala. Sebab dapat cahaya ilmu. Kalau ente pengen dapat ilmu yang modal begitu, caranya cuma dua. Yang pertama mauhibi, yang kedua kasabi katanya ulama. Kalau kasabi, ente datang ke rumah guru yang alim, ente tahu dia orang alim, ente baca kitab mulazamah. Enggak usah nunggu di WA, jangan nunggu di WA. Enggak datang-datang ente. Masa guru WA ente? Datang ke rumah guru, bawa kitab, baca. Kapan dia punya waktu? Baca tuh kitab. Dulu kan kakek kita tiap malam minggu ke Al-Hawi. Malam minggu di maghrib di Al-Hawi, paginya di Kuitang, kan gitu. Pulang udah sore pulang. Naik sepeda. Kita yang punya motor, punya mobil belum nyampe ke sono. Saudara, jadi kalau mau dapat ilmu kasabi, kita datang ke rumah guru, kita baca kitab. Dengerin tuh guru. Orang-orang tua kita begitu dulu. Kalau itu nggak sanggup, wah kayaknya nggak sanggup aneh Ustaz. Boro-boro sih ngaji begitu. Pendaringan kagak ngurusin. Padahal ini nggak repot-repot juga, nggak. Cuman himmah zaman kita sama ilmu udah nggak ada sekarang. Himmah dapat ilmu nggak punya. Maka cara yang kedua samain. Ente datang ke majelis taklim, ente dengerin. Kalau bahasa orang tua kita namanya jiping, ngaji kuping, dengerin aja, nggak bawa pulpen, nggak bawa kitab pun dengerin aja. Ntar dapat ilmu, dapat. Syaratnya cuma satu, kudu cinta sama guru. Gurunya siapa? Ini bukan iklan, ini bukan iklan, nggak ada pesanan, nggak ada pesanan. Sebab Allah bin Abbas ditanya orang, ente kenapa sih jadi punya ilmu model hebat begini? Cuma 3 syaratnya. Pertama, lisanun su'ul. Saya kalau punya permasalahan suka nanya sama guru. Ini guru bagaimana ya? Gitu. Yang kedua, wagal bin ugul. Saya punya hati mikirnya ilmu. Jadi kalau saya lagi diam tuh saya mikirin ilmu. Ente lagi bohong bikin apa saudara? Wah ini ganti motor kan nanti udah nggak kena ada gitu, udah nggak kena ada. Hati kita kalau diperiksa dibuka isinya dunia. Senang kagak? Waliyadzubillah. Udah nggak kena. Perempuan, dunia, bini. Yang ada kalau bini kita keselin. Oh nggak ada kalau senang lah kalau gitu saudara. Yang ketiga, wakafun badul. Dia apa? Dermawan. Kamu jadi mau dapat ilmu pelit nggak bisa sebenarnya, nggak bisa. Kalau pengen punya ilmu kudu, kalau lagi punya duit, kan lagi kagak. Kalau lagi punya duit kudu, dan mau ini punya duit, nggak punya duit segitu, punya duit, nggak punya duit, nggak pisan. Ini kita belak-belakan aja ya, nggak apa-apa kan? Sebab kita pengen semua dapat ilmu, supaya hidupnya dapat bimbingan cahaya Allah Subhanahu. Sebab katanya Allah, "Faman tabi'a hudaya," siapa orang ikut petunjuk aku, fala khaufun 'alaihim wala hum, nanti mereka enggak punya kekhawatiran dan mereka enggak bersedih. Lah, enggak sama sekali. Di zaman apa ente hidup, ente dikasih afiah. Fitnah apapun yang terjadi ente enggak bakal kena. Kalau dapat cahaya ilmu. Allah yang ngasih, udah minta sama Allah Ta'ala, caranya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.